Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 24 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 24. Sementara itu di rumah sakit, Suiryu yang masih dirawat sedang tertidur pulas di kasurnya. Lalu seseorang datang dan langsung menekan tubuhnya menggunakan telunjuk. Dia adalah Suiko, adik dari Suryu itu sendiri. Suiko berkata, ini tidak terlihat seperti otot orang yang seharian berbaring di kasur. Suryu pun akhirnya bangun dan langsung mengencangkan ototnya. Suiko tertawa melihatnya karena menurutnya itu lucu. Tapi Suryu merasa sebal. Lalu dia berkata, berhentilah bermain-main dengan dada kakakmu, terima kasih. Lalu Suiko berkata, kau kelihatannya baik-baik saja. Aku kira kau akan lebih murung setelah dikalahkan oleh monster. Suiryu berkata, aku kira aku akan mati. Apa kau datang untuk merekrutku kembali ke dojo setelah mengira semangat bertarungku akan hancur? Suiko berkata, kau tidak usah pikirkan soal dojo. Saat kau bermain-main, aku bekerja keras untuk mengambil alih tempat itu. Walaupun mendiang kakek kita ingin kau yang mengambil alih dojo itu, tapi dengan kau yang selalu bepergian, aku tidak bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh kakek. Mendengar itu Suiryu terlihat murung. Lalu dia berkata, maaf Suiko, untuk sementara aku tidak bisa kembali. Ada hal lain yang ingin kulakukan sekarang. Mendengar itu Suiko langsung menusuk-nusuk otot dada Suryu lagi sambil berkata, kau masih belum selesai main-mainnya bocah otot. Suiryu mengecangkan ototnya lagi sambil berkata, salah, aku ingin menjadi pahlawan. Jika aku menggunakan kekuatanku untuk membantu orang lain, aku yakin kakek pasti akan senang. Dan itu juga akan jadi hal positif untuk dojo kita kan? Seperti contohnya tinju Water Stream Rock Smashing. Saat itu Suiko menganggap remeh ucapan Suiryu itu. Dia berkata, nah mulai lagi. Dulu kau mengatakan ingin menjadi model, lalu kau mengatakan juga lebih cocok untuk berakting. Suiryu berkata, memang benar aku pernah mengatakan itu, tapi kali ini aku serius. Suiko kembali berkata, terserahlah, lakukan apa yang kau mau bukan? Sekarang mau kukupaskan jeruk tidak? Suiryu berkata, ya. Lalu saat Suiko mengupas jeruk, mereka mendengar berita di TV yang berbunyi, kami baru mendapatkan gambar langsung dari kota Z. Benda apa itu? Sebuah objek raksasa misterius mengebor ke dalam bumi. Menghilang. Tembok misterius yang menutupi kota Z mulai menghilang. Sementara itu pilot helikopter penyelamat berkata, melapor pada markas, kami sekarang akan melanjutkan operasi penyelamatan. Saat itu pilot pun melihat Lightning Max sedang mengibarkan kain putih meminta pertolongan. Lightning Max dan yang lainnya berkata, kita selamat, bertahanlah. Sementara Mumen Rider tersenyum sambil menyebut Tank Top Master. Sedangkan Fubuki saat itu melihat kakaknya yang masih melayang di langit. Dia terlihat sangat lega. Dia berkata, kakak, dia masih hidup, syukurlah. Tank Top Master yang ada bersama Fubuki pun menatap ke arah Tatsumaki, tapi wajah dia sedikit keheranan. Dia berkata, sejak saat kita diserang oleh kapal angkasa itu, aku sudah melatih diriku untuk bersaing dengan kekuatan cenayang. Tapi lagi-lagi, aku bahkan tidak bisa mendekatinya sedikit pun. Fubuki berkata, mau bagaimana lagi jika itu dibandingkan dengan dirinya? Setelah itu Tank Top Master terlihat bersemangat. Dia berkata, aku tidak akan kalah Tatsumaki. Itulah sebabnya kau adalah rivalku. Aku bisa merasakan tank topku mengencang. Sementara Tatsumaki sendiri benar-benar sudah babak belur, tapi dia masih bisa tersenyum setelahnya. Beng pun saat itu menatap ke arah Tatsumaki sambil berkata, tidak kukira akan melihat hari di mana para pahlawan kelas S penyendiri dan egois ini akan bekerja sama, bahkan hingga Tatsumaki. Mereka memang sudah tumbuh dewasa. Lalu Bom menatap ke arah lubang raksasa yang mengangas sambil berkata, Beng, jika Garo ada di dalam markas itu, maka ini pasti sudah selesai. Beng berkata, kakak, kau juga melawannya sendiri. Dia bukan tipe yang akan mati semudah itu. Kita tidak boleh lengah. Setelah itu 3 pahlawan yang dilempar Tank Top Master untuk menghajar Psychos pun sudah mendarat di belakang Beng dan Bom. Tapi mereka terlihat sangat panik. Atomic Samurai berkata, tunggu, bukankah Flashy Flash masih terjebak di bawah sana? Beng berkata, iya. Atomic Samurai berkata lagi, dia mungkin juga ada di tombak bersinar itu. Beng berkata lagi, itu juga mungkin. Ya ampun, bagaimana ini? Lalu Tatsumaki menghubungi Fubuki melalui telepatinya. Dia berkata, tidak apa-apa, Flash tidak ada di dalam sana. Saat aku melepaskan serangan, ada perubahan dimensi ruang di sana yang menelan seseorang. Mereka pasti pindah melalui dimensi lain. Tapi, perpindahan dimensi ini jangan-jangan Blast.
Kemudian kembali ke zombie man yang baru saja diserang mendadak oleh Homeless Emperor. Homeless Emperor berkata, sepertinya Gyoro-Gyoro dan Orochi sudah dikalahkan. Seperti dugaanku, mereka hanyalah wadah yang tidak mampu memperluas pikiran mereka. Surga hanya berpihak pada mereka yang terpilih, dan itu adalah aku. Setelah itu Amaimax tiba-tiba melesat dan bersiap melepaskan tinjunya pada Homeless Emperor. Tapi dari bawah tanah, Black Sperm langsung menangkap dan menahan Amaimax. Dia berkata, sepertinya benar kalau pembuli itu sering mengatakan hal yang tidak ingin dikatakan pada mereka. Bukankah itu benar, pahlawan playboy yang sombong? Lalu dari bawah tanah di hadapan Amaimax yang tertahan, muncul Führer Ugly yang membuat Amaimax teriak ketakutan. Führer Ugly berkata, langsung tidak bisa apa-apa setelah dikagetkan seperti itu. Dasar sampah tidak berguna. Sedangkan Amaimax saat itu berteriak, jangan mendekat. Führer Ugly berkata, berhentilah bergerak. Lalu setelah itu dia melepaskan tinjunya tepat ke wajah Amaimax yang membuat wajahnya hancur total. Führer Ugly tertawa sambil berkata, wajahnya jelek sekali. Sementara Homeless Emperor tersenyum lalu berkata, itu kelihatannya sakit. Itu akibatnya jika kau terlalu terobsesi dengan kecantikan luar. Setelah itu Führer Ugly mengangkat Amaimax sambil berkata, kau seperti boneka sawah dengan kaki panjang ini. Bagaimana kalau kubuat panjang lagi? Lalu tiba-tiba Führer Ugly menarik kedua kaki Amaimax hingga merobek dan membelah dua dia. Führer Ugly berkata, aku masih belum puas menghajar bocah sok keren ini hingga babak belur. Mulai dari sini semuanya bebas. Mereka yang membunuh kelas S paling banyak akan menjadi pemimpin. Bagaimana? Black Sperm yang mendengar itu berkata, aku suka itu. Tapi kau kira kau bisa menantang kami dengan hal semacam itu? Saat para monster sedang berbincang, Child Emperor mengamankan zombie man yang sudah tidak berbentuk. Dia pun menghubungi para pahlawan kelas S lainnya dengan berkata, ini Child Emperor, banyak dari para eksekutif monster sudah muncul dari tanah. Tolong waspadalah. Tapi saat itu para eksekutif monster mendengarnya. Mereka langsung menatap Child Emperor. Lalu zombie man berkata, Child Emperor, lari! Setelah itu Führer Ugly langsung menginjak tubuh zombie man. Führer Ugly berkata, jadi kau Child Emperor itu ya? Enak sekali, pasti nyaman jadi bocah manja dengan otak cerdas dan memiliki masa depan. Tapi aku bisa menjadi sangat kuat hingga kau akan bersujud padaku. Dari sini, akulah yang akan memiliki gelar Raja Monster. Akan kutunjukkan padamu hal yang lebih menarik daripada kekuatan cenayang Gyoro-Gyoro. Sesuatu dari kepribadian gilaku ini terlahir dari kompleks inferioritas, dan aku menyebutnya kekerasan ekstrim. Saat itu, Führer Ugly sudah bersiap melepaskan tinjunya pada Child Emperor. Tapi dari belakangnya, Homeless Emperor sudah menyiapkan sebuah bola energi raksasa sambil berkata, minggirlah. Tidak lama dari itu, bola energi itu pun dilepaskan dan mengarah kepada Child Emperor dan Führer Ugly. Child Emperor tidak bisa menghindarinya, dan dia hanya bisa berteriak. Ledakan pun terjadi dengan sangat dahsyat, lalu menyusur tanah meninggalkan jejak yang sangat besar dan panjang. Beruntung para pahlawan lain masih bisa menghindarinya. Atomic Samurai sangat panik saat itu. Dia menghubungi Child Emperor. Dia berteriak, "Hei Child Emperor, jawablah. Apakah itu salah satu serangan dari eksekutif monster?" Tapi saat itu tidak ada jawaban dari Child Emperor. Atomic Samurai benar-benar keheranan. Dia berkata di dalam hatinya, itu mustahil. Setelah terkena blender raksasa itu, mereka masih punya kekuatan sebesar itu. Lalu tiba-tiba muncul air dari bawah tanah. Sambil bersiaga untuk menarik pedangnya, Atomic Samurai berkata, air tanah. Sedangkan saat itu, Yayan langsung terkejut. Tapi dia tahu persis apa yang akan muncul. Dia pun bersiap menarik pedangnya sambil berkata, bukan. Lalu muncullah Evil Natural Water di hadapan mereka. Di lokasi Pigad dan Tank Top Master pun tiba-tiba muncul gigi di bawah tanah. Pigad menyadarinya. Dia langsung membawa Tank Top Master menjauh sambil berteriak, awas! Setelah itu Gams muncul dengan sebuah gigitan yang menelan reruntuhan di sana. Beruntung tadi Pigad sempat menghindarinya. Tank Top Master berkata, makhluk apa itu? Pigad berkata, aku tahu dia akan muncul. Saat itu, Gams terlihat sedang mencerna reruntuhan yang dia makan tadi. Pigad berkata di dalam hatinya, dia mencerna reruntuhan itu bersamaan saat dia sedang makan. Itu membuatku terlihat seperti sedang diet. Sementara itu, Homeless Emperor masih menatap jejak tembakan dia. Dia berkata, rasanya memang lebih segar di udara luar. Black Sperm yang melihat jejak tembakan Homeless Emperor berkata di dalam hatinya, hei, kekuatan di balik bola juggling itu bukan main-main. Tidak ada yang memberitahuku soal ini. Belum lagi, dia kelihatannya tidak menghabiskan apapun untuk menembakkannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah energi itu didapatkan dari sumber lain? Sebelumnya, Führer Ugly ternyata selamat dari tembakan Homeless Emperor karena dia masuk ke dalam tanah. Dia muncul ke permukaan lagi dan terlihat sangat kesal. Dia berkata, dasar brengsek, mencuri mangsaku tepat di saat yang terbaik. Homeless Emperor berkata, ini persaingan bebas kan? Itu artinya kita hanya harus mengikuti hukum indah dari alam di planet ini. Yang terkuat yang menang. Führer Ugly berkata, kau mengajakku bertarung?
Setelah itu mereka berjalan bersama mencari para pahlawan kelas S lainnya. Führer Ugly berkata, "Setelah lomba membunuh pahlawan kelas S ini selesai, akulah yang akan jadi raja monster. Jangan lupakan itu brengsek." Homeless Emperor berkata, "Yang lemah akan mati duluan. Ayo kita tegakkan hukum alam." Sementara Black Sperm berkata, "Jangan marah saat hukum indahmu itu tidak memberikan hasil yang kau mau, Hopeless Emperor." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 24. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 24. Don't